Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Triadi Purnomo dari uh, Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2018. Nah, baik di sini saya akan membahas atau memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dalam atau ringkasan materi dari kelompok yang telah dipresentasikan, itu kelompok 1 sampai kelompok 6 secara singkat. Nah, langsung saja. Materi yang pertama itu angket. Angket merupakan salah satu instrumen pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden dan terdiri dari 3 bagian, yakni judul angket, pengantar angket, berisi tujuan angket, serta petunjuk pengisian angket dan item-item pertanyaan atau pernyataan. Angket merupakan salah satu alat asesmen tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden atau peserta didik atau orang tua atau bahkan masyarakat. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenisnya, yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pertanyaan berdasarkan responnya dan berdasarkan strukturnya. Adapun tujuan dari atau tujuan dan manfaat angket ini itu memperoleh informasi yang relevan tujuan penelitiannya dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah serta atau secara serentak. Adapun beberapa manfaat angket dan pengumpulan data, yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, bahan pembuatan evaluasi program untuk mengambil sampling atau contoh sikap dan pendapat dari responden. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan yang dimiliki angket antara lain praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup, dan mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Sementara itu, kelemahan angket diantaranya responden sering tidak teliti dan menjawab, sehingga ada pertanyaan yang terlewati atau terlewatkan. Yang kedua, wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber serta menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu pada narasumber. Adapun beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari melakukan kegiatan wawancara itu menambah wawasan. Wawancara tentu akan memperkaya pengetahuan kita, mendapatkan informasi yang lengkap. Semakin mendalam menyajikan informasi, maka akan semakin lengkap informasi yang akan didapatkan. Menjalin hubungan yang baik atau menjalin hubungan dengan orang lain, tentu saja semakin banyak relasi, akan semakin mudah memperoleh sumber-sumber informasi untuk melakukan wawancara. Wawancara dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara kelompok, dan yang terakhir wawancara semi terstruktur. Kelebihan dan kekurangan wawancara ini antara lain bersifat fleksibel, dapat menggali informasi yang bersifat non-variabel, dapat menyampaikan pertanyaan setiap spontanitas dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai banyak pertanyaan atau menyampaikan banyak pertanyaan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Kelemahan wawancara ini diantaranya memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang ketiga, observasi adalah proses sistematis dalam
merekam pola perilaku manusia, objek, dan kebijakan-kebijakan atau kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek alam fenomena tersebut. Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kajian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Fungsi observasi itu menggambarkan perilaku manusia, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan, menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara perilaku dalam situasi testing dan situasi lain. Konsistensi perilaku memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak diungkap oleh alat lain. Manfaat observasi. Manfaat dari observasi ini adalah sebagai peneliti kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemui hal-hal yang baru. Penelitian untuk hanya memudahkan hal-hal yang sudah diperkirakan. Hasil penelitian dari observasi biasanya biasanya itu digunakan sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Kelebihan teknik observasi ini terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok, tersamar, atau komprehensif, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Kelemahan metode observasi lebih mengarah pada persoalan validalitas, karena bisa jadi penelitian ketika melakukan observasi hanya mendasar pada persepsi atau kesan sendiri. Yang keempat, sosiometri. Sosiometri ini merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Nah, tujuan dari sosiometri ini mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindaskan kualitas tertentu, dan mendeteksi perilaku sosial yang atau inkongruen, sehingga sehingga kesalahan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dalam pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan dalam seseorang. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan sosiometri. Kelebihan dari sosiometri itu konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas kepada peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab narasumber dari banyak individu. Selanjutnya itu kekurangan dari sosiometri, itu hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal satu sama lain dalam waktu yang cukup lama. Akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Peserta didik tidak mudah untuk
menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi, sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Peranan fungsi konselor pada proses asesmen menggunakan sosiometri. Konselor memiliki peran dan fungsi yang pertama itu rencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan, menetapkan tujuan asesmen, pembuatan angket sosiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan membuat suatu layanan asesmen sosiometri. Yang kedua, pelaksanaannya yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, membantu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang ketiga, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Yang keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Yang kelima itu materi yang kelima itu instrumen biografis. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang menggunakan bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan yang dibuat oleh individu bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tujuannya itu biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup. Juga mengungkap suatu kisah yang atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Jenis-jenisnya atau jenis-jenis instrumen atau metode biografis. Biografis adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi, autobiografi itu merupakan biografi yang ditulis sendiri oleh orang yang bersangkutan. Buku harian ditulis oleh seseorang biasanya bersikap hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh orang yang bersangkutan. Kenang-kenangan masa muda, kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh kalau buku harian itu kebanyakan dibuat oleh kebanyakan buku harian ini dibuat oleh anak-anak pada masa remaja. Maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur, atau kenang-kenangan yang demikian itu dapat menjadi sumber atau memahami individu hanya sebagai kelemahan. Hanya saja kelemahan teknik ini seperti teknik biografis yang lain, yaitu sukar dijamin kejujurannya tentang masa muda si penulisnya. Dan yang terakhir itu inventory. Nah, inventory itu merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimudahkan atau dimaksudkan teknik penelitian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Inventory yang bisa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas, inventory tugas perkembangan
ITP. Nah, apa itu ITP? ITP adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik. ITP atau Inventory Tugas Perkembangan dikembangkan oleh Sunario dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian, diantaranya observasi, interview, angket, daftar cek masalah atau DCM, autobiografi, kunjungan rumah, catatan angket, pedoman wawancara. Adapun bentuk dari inventory yaitu dapat berupa questionnaire atau angket, checklist, atau rating scale. Dengan alat-alat diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap dan berbuat dan mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka kita mengenal adanya beberapa jenis inventory seperti personality inventory, sociometry inventories, dan attitude inventories. Selanjutnya itu peran dan fungsi konselor. Yang pertama, perencanaan, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik, sasaran yang membuat satuan layanan asesmen ITP. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengatasinya dengan atau mengisinya dengan benar. Ketiga, melakukan pengolahan data kuantitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik berdasarkan skor yang diperoleh, menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan, membuat grafik 11 aspek perkembangan serta deskripsi 11 analisis kualitatif pencapaian tahap perkembangan dan aspek perkembangan dengan merujuk pada pedoman yang ada. Dan yang terakhir itu tidak lanjut, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, mungkin inilah sedikit pemaparan informasi dari saya atau rangkuman dari hasil-hasil diskusi kita dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.